Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. kami dari HKI kelas C. Nama saya Amir Mahmud Ali Fauzi dengan NIM 233011056. Dan saya Sida Aulia Hanifah dengan NIM 233011063. Baik, terima kasih. Halo guys. Oke, kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai 4 poin, yaitu tentang subjek, objek, peristiwa, dan juga hubungan. Untuk yang pertama yaitu subjek akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang pertama pengertian subjek hukum. Secara sederhana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban. Menurut beberapa ahli, yang pertama Utrecht mengartikan subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang ketiga, menurut Subekti mengartikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Yang keempat, Purbacaraka dan Sukanto mengartikan subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Oke, setelah udah dibahas tentang subjek hukum, saya akan membahas selanjutnya tentang objek hukum. Apa sih itu objek hukum? Selanjutnya yaitu objek hukum itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya, dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri. Selanjutnya terdapat macam-macam dari objek hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu benda sebagai objek hukum. Dan selanjutnya terdapat hak-hak kebendaan itu sendiri. Selanjutnya, poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu peristiwa hukum. Akan dibahas oleh rekan saya lagi. Selanjutnya yaitu peristiwa hukum. Penjelasan peristiwa hukum. Yang pertama, pengertian peristiwa hukum. Menurut Sacipto Raharjo dalam ilmu hukum halaman 35 menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Dan dijelaskan pula bahwa tidak semua peristiwa bisa menggerakkan hukum. Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Suroso dalam pengantar ilmu hukum. Menurutnya, peristiwa hukum adalah suatu fight atau suatu kejadian hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Selanjutnya, macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, dan lain-lain. Kejadian atau peristiwa itu terjadi karena yang pertama perbuatan manusia itu sendiri, yang kedua karena keadaan. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majmuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contohnya hibah atau pemberian. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. Peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif.
Untuk selanjutnya yaitu tentang hubungan hukum itu sendiri. Dalam hubungan hukum, di sini saya akan membahas tentang pengertian, unsur, dan juga syarat dari hubungan hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu menjelaskan Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih dari subjek hukum itu sendiri. Dalam hubungan hukum ini terdapat hak dan juga kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban dengan pihak yang lain. Selanjutnya, hubungan hukum itu sendiri memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan juga kewajiban tersebut di atas. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak, pengembang kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu adalah syarat-syarat dalam hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum. Dasar hukum itu sendiri yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Dan yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Nah, mungkin saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas. Yang pertama yaitu tentang subjek hukum. Subjek hukum terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu manusia itu sendiri yang sebagai subjek hukum, dan yang kedua yaitu badan hukum. Selanjutnya yaitu objek hukum, yaitu semua hal yang berguna bagi subjek hukum. Sedangkan peristiwa hukum itu adalah hal yang terjadi dalam sebuah hukum itu sendiri, tapi tidak semua peristiwa disebut sebagai peristiwa hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan hukum. Setelah apa yang disampaikan yaitu terjadinya kewajiban dan juga hak antara 2 atau lebih dari subjek hukum. Mungkin itu penjelasan dari kami. Ada tambahan? Pun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sia. Ca.